Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Semoga seluruh kenikmatan yang kita dapatkan bisa menjadi wasilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, memperkuat keyakinan. Dengan selalu kita berusaha melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam salah satu ayat Al-Quran ada satu ungkapan yang sering disampaikan dan dijadikan sebagai satu ungkapan khusus, menjadi sebuah arahan terutama dalam rangka memotivasi. Ayat tersebut tercantum dalam surat Ar-Ra'd yang seringkali orang mengambil potongan bagian ayatnya, di mana bunyi ayat tersebut kalau kita ambil potongannya adalah sebagai berikut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itulah yang mengubah dengan dirinya sendiri. Ungkapan ini sangat populer dan sering kita dengar dan banyak disampaikan orang. Biasanya ketika orang mengungkapkan ayat ini, mengutip ayat ini dalam rangka memberikan arahan, motivasi kepada sesuatu yang sifatnya mengubah atau merubah. Bahkan seringkali diarahkan terkait dengan persoalan nasib. Ketika misalnya seseorang mengalami kemunduran dalam satu hal, ketika seseorang misalnya mengalami keterbelakangan atau hal-hal yang tidak dikehendaki, maka motivasi ini menjadi sangat bermakna dan seringkali kalimat ayat inilah yang dijadikan sebagai dasar. Lalu apa yang menarik dalam ayat ini kalau perlu kita angkat pada sesi kali ini, saya melihat potongan ayat ini tentu diambil ya secara sebagian, tidak menyeluruh. Dan tentu kita semua sepakat bahwa memotivasi siapapun untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan sebuah perubahan adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar. Tapi ketika mengambil potongan ayat yang kita tidak tahu secara utuh ayat ini, tentu ini menjadi satu hal yang harus dikaji kembali. Karena bisa saja pemahaman itu tidak seperti yang dikehendaki oleh makna ayat tersebut. Lalu apa yang kemudian kita bisa angkat di dalam memahami ayat ini? Bahwa Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu yang mengubah dengan dirinya sendiri. Kalau ayat ini diarahkan untuk memotivasi siapapun melakukan perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, ya, dari yang lemah menjadi kuat, maka sebetulnya nanti akan muncul pertanyaan. Allah tidak akan mengubah bahkan dalam tanda kutip nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Maka ketika dialamatkan kepada sesuatu hal yang dalam keadaan jelek dan akan menjadi baik ketika manusia yang mengubahnya, tanpa sadar seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa
Allah itu jadi pembawa jelek. Allah itu menjadi pencipta ketidakbaikan. Coba kita ulangi. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Diarahkan kepada sesuatu yang jelek menjadi baik, berarti pada dasarnya sesuatu itu jelek. Berarti segala sesuatu yang bersumber dari Allah adalah jelek dan manusialah yang akan mengubah menjadi baik. Nah, walaupun kesimpulan tidak bermaksud seperti itu, tapi ya, arahan-arahan dengan mengutip ayat ini sebetulnya bisa cenderung kepada pemahaman yang tadi. Oleh karena itu, mengapa tidak kita coba ungkap kembali, kita coba angkat kembali ayat ini secara utuh. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Setidaknya juga kita harus mencari ayat-ayat lain sebagai pembanding, sebagai pelengkap, sebagai penjelas. Yang kita tahu bahwa ada kalanya ayat yang satu bisa menjelaskan terhadap ayat yang lain. Ayat yang satu yang sudah wadih, sudah jelas, bisa mempertegas kepada ayat lain yang masih bermakna samar. Contoh dalam kasus ini. Kalau kita ingin mengatakan bahwa segala sesuatu itu asalnya jelek, manusialah yang akan memperbaikinya. Tanpa sadar kita ingin mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu pembawa jelek. Seolah-olah Allah itu pembawa ketidakbaikan dan manusialah si pencipta baiknya. Maka ini akan banyak berlawanan, bertentangan dengan hakikat keberadaan Allah dan juga dengan beberapa dalil-dalil yang kita bisa baca dengan makna yang berbeda bahwa sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya. Allah adalah pembawa baik dan manusialah yang suka mengubahnya menjadi jelek. Misal kita lihat dalam ayat surat An-Nisa. Surat An-Nisa misalnya ada ayat yang berbunyi ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Firman Allah, apapun yang menimpamu berupa kebaikan faminallah, maka itu adalah bersumber dari Allah. Wa man asobaka min sayyiatin, dan apapun yang menimpamu berupa kejelekan famin nafsik, itu adalah dari dirimu sendiri. Dengan ayat ini saja sudah nampak ada perbedaan yang sangat kontras bahwa justru Allah adalah zat yang selalu membawa dan menciptakan sesuatu itu baik, berawal dari baik. Dan jelek itu hanya akan dimunculkan ketika manusia, ketika ada di sana ulah manusia. Ayat lain pun juga sama. Misalnya ayat lain juga yang kita temukan Al-Quran, dan ini sudah sangat populer ayat itu. Ketika firman Allah menyebutkan dhuharul fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di muka bumi ini baik di darat maupun di lautan bima kasabat aydin nas, akibat ulah manusia. Bahkan dalam terjemahan ketika diartikan ulah, maka itu konotasinya ulah itu sesuatu hal yang mengubah menjadi jelek. Perilaku manusialah yang akan menjelekkan sesuatu, yang akan mengubah menjadi jelek sesuatu yang asalnya baik. Jadi kalau begitu, apa yang dimaksud dengan Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya? Lebih jelas justru kita akan menemukan satu ayat lain, kalau tidak salah dalam surat An-Nahl ayat 53. Bahkan dalam ungkapan yang sama di sana tercantum, dalika bi annallah lam yaku mughayyiran nikmatan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalika bi annallah lam yaku mughayyiran nikmatan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Menurut ayat tersebut, demikianlah bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin mengubah satu kenikmatan yang Allah telah berikan kepada satu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Dalam ayat ini maka muncullah kata penjelas apa sih sebetulnya yang Allah berikan kepada manusia itu.
ternyata bicara soal nikmat. Allah tidak mungkin mengubah kenikmatan yang telah Allah berikan pada satu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Kalau yang Allah berikan itu adalah nikmat dan nikmat itu akan berubah karena ulah tangan manusia, berarti berubahnya tidak menjadi nikmat. Berubahnya menjadi siksa, berubahnya menjadi musibah, berubahnya menjadi kehancuran. Dengan demikian maka menurut ayat ini justru adalah sebaliknya. Bahwa yang dimaksud dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kita bisa maknai bahwa Allah tidak akan mengubah sesuatu yang sudah menjadi nikmat dari Allah yang diberikan kepada semua hamba umat manusia kecuali kaum itu yang mengubahnya. Dengan demikian maka sangat tidak tepat kalau kita menggunakan mendalil atau berdalil dengan ayat ini untuk sebuah perubahan dari sesuatu yang jelek menjadi baik. Bukan berarti bukan berarti kita menyalahkan orang mengubah sesuatu hal yang jelek menjadi baik, tapi tidak sejalan dengan apa yang disebutkan yang terkandung dalam makna ayat itu. Banyak ayat-ayat lain yang bermakna ke sana. Misalnya, wala tandur nafsun ma qaddamat ligoddin. Ayat itu lebih cocok untuk kemudian kita maknai sebagai ayat motivasi. Dengan demikian maka untuk menjawab semuanya itu maka kita harus membuka seutuhnya apa sih ayat yang dimaksud. Bahwa ternyata ketika kita berbicara soal nikmat, maka nikmat itu yang telah Allah berikan secara sempurna kepada semua umat manusia. Dan bisa berubah nikmat itu, hilang kesempurnaannya, bahkan hilang kenikmatannya, kalau ada ulah manusia yang campur tangan dalam kenikmatan Allah. Contoh kecil dan sederhana sering misalnya kita saksikan dan kita rasakan, bahkan air yang kita temukan di depan rumah kita, air yang kita lihat di depan rumah kita atau di kampung kita, apalagi di kota-kota besar, tentu air itu warnanya sudah tidak bening lagi, sudah keruh, coklat, bahkan ada yang hitam, kotor. Pertanyaannya adalah, apakah seperti itukah air dari asalnya, dari awalnya? Saya yakin semua kita akan menjawab tidak. Karena air pada awalnya adalah jernih. Air pada dasarnya adalah bening. Maka air pemberian dari Allah itu adalah jernih dan bening. Lalu kenapa bisa berubah menjadi kotor? Berubah air itu adalah karena perjalanan air itu melewati kehidupan manusia. Atau bahkan ada campur tangan manusia yang mengotori air itu. Sehingga air menjadi rusak, menjadi kotor. Nah, nikmat dari Allah itu air adalah bening. Dan itu adalah sehat untuk kita konsumsi. Tapi karena melewati kehidupan manusia dan manusia tidak bisa mengurus, manusia tidak bisa memelihara. Manusia tidak bisa menjadikan air tetap sebagaimana aslinya, maka terjadilah kerusakan-kerusakan. Jadi ketika kita mengolah kembali air menjadi bening, bukan kita mengubah, tapi pada dasarnya kita adalah sedang mengembalikan ke dat asalnya, mengembalikan sesuai dengan pemberian pemiliknya. Karena pada dasarnya pemberian pemilik adalah sebuah kenikmatan. Hujan yang turun adalah kenikmatan. Lalu kenapa di satu tempat hujan bisa berakibat banjir, bisa menjadi musibah dan bahkan bisa membunuh kehidupan manusia? Apakah kita ingin mengatakan bahwa banjir dan musibah itu gara-gara hujan? Bukankah di tempat lain juga banyak terjadi turun hujan tapi tidak banjir? Kalau demikian maka banjir atau musibah bukan karena adanya hujan, tapi karena manusia tidak mampu menerima nikmat Allah, tidak bisa mengelola nikmat Allah tetap dalam kenikmatan aslinya. Ada ulah campur tangan manusia yang merusak dan mengotori kenikmatan itu sehingga menjadi musibah. Itulah yang Allah jawab, apapun yang baik yang kena kepada kamu itu adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Tapi bila sesuatu itu berupa kejelekan, famin nafsik. Sederhana contoh-contoh seperti itu yang kita saksikan sehari-hari, belum lagi contoh-contoh lain yang sama. Tapi setidaknya
Ini memberikan gambaran bahwa ternyata yang dimaksud dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lebih mengingatkan kepada kita bahwa seluruh nikmat Allah itu adalah membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemaslahatan, dan akan berubah menjadi rusak, menjadi laknat ketika manusia tidak bisa mengelolanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja terakhir kita ingin coba untuk mengangkat ya, membuka secara lengkap dalil yang dimaksud. Seperti apa bunyi dalil yang dimaksud? Baiklah, secara lengkap kita coba bacakan ayat surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, yang di tengah-tengahnya ada ungkapan yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Dalam terjemahan bebas ayat ini diartikan bahwa setiap manusia, setiap individu ada mu'aqibah, ada malaikat penjaga. Min baini yadayhi wa min khalfihi, di sampingnya, di depan, di belakangnya, di sekitarnya. Yahfaduna min amrillah, menjaga perintah-perintah Allah, mengawasi perintah Allah yang dilakukan oleh manusia. Setelah itu kemudian muncullah kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi alurnya seperti itu. Dalam diri manusia bagi setiap individu ada malaikat penjaga yang memelihara perintah Allah, dan Allah tidak akan mengubah nasib, Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah berikan pada satu kaum, kecuali kaum itulah yang mengubahnya. Jadi kalimat ini sebagai pengingat kepada manusia yang sudah mendapatkan sekian banyak nikmat yang tidak bisa terhitung dan diawasi oleh malaikat, sejauh mana manusia itu bisa memelihara nikmat yang telah Allah berikan. Jika tidak, maka Allah tidak akan mengubah apa yang telah Allah berikan berupa nikmat, kecuali engkau yang merubah sendiri. Artinya tahu rasa. Bahkan dalam kalimat berikutnya semacam Allah memberikan peringatan. Fa idza aradallahu bihi su'an fala maradda lahu. Jika Allah sudah menghendaki sebuah kejelekan, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi ternyata ayat ini bicara soal bagaimana Allah mengingatkan kepada semua manusia, bahkan dengan penjagaan malaikat, agar amal kehidupannya tetap menjaga kenikmatan Allah, tidak merusak kenikmatan Allah. Contoh lain yang juga sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misal seorang ayah memberikan kendaraan kepada anaknya, memberikan sebuah motor pada anaknya. Tentu tujuannya ingin memberikan kenikmatan, agar dia mudah ke sana kemari, berangkat sekolah bisa lebih cepat, gampang disuruh untuk membeli sesuatu, enak ya, ditunggangi, tidak harus nunggu lama angkutan. Tapi tentu orang tua itu juga ikut mewanti-wanti agar anaknya menggunakan dan mempergunakan atau memperlakukan sepeda motor itu dengan semestinya, dengan baik. Mengikuti dan menuruti aturan-aturan yang berlaku di jalanan lalu lintas. Kemudian memakai perlengkapan dalam rangka menjaga diri dari kecelakaan, kemudian tidak berugal-ugalan misalnya. Itu kan dalam rangka memelihara nikmat. Ada pengawalan-pengawalan aturan. Nah, ketika terjadi misalnya anak itu mendapatkan musibah dan kecelakaan, apalagi kalau akibat dia berulah, ugal-ugalan, tentu kita tidak bisa menyalahkan bahwa musibah yang menimpa kepada anak kita itu gara-gara dikasih motor. Tidak, bukan gara-gara motor. Motor nggak bisa dipersalahkan, tapi adalah gara-gara ulah anak itu yang tidak bisa memperlakukan, menggunakan motor dengan semestinya. Gambaran yang sangat sederhana itulah yang ingin diingatkan oleh Allah kepada kita semua, yang dimaksud dengan Allah tidak mungkin mengubah satu kaum kecuali kaum itulah yang mengubahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat ini di samping juga sebagai pengingat juga akan meluruskan pemahaman kita tentang sebetulnya
bahwa segala sesuatu yang telah kita terima dari Allah adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang nikmat, sesuatu hal yang sempurna, dan akan berubah menjadi hilang nilai kesempurnaan, nilai kebaikannya kalau kita tidak bisa mensyukuri dan tidak bisa memperlakukan dengan semestinya. Demikianlah akan menjadi sebuah perhatian dan peringatan bagi kita semua agar kita bisa memelihara dan mengelola seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.